Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cita Lestari dengan nomor induk mahasiswa 120303035. Program studi Hukum Tata Negara kelas A semester 4, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Saya akan memaparkan ulasan mengenai pembahasan mata kuliah Hukum Konstitusi, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7, yang merupakan ujian tengah semester 4 mata kuliah Hukum Konstitusi, dengan dosen pengampu Bapak Lutfi Fahrurizal SSY MH. Pokok bahasan pertemuan pertama adalah ekspektasi perkuliahan. Walaupun belajar di tengah-tengah wabah COVID-19, saya tetap bersemangat untuk belajar dengan sungguh-sungguh dan tanpa lelah. Kadangkala saya merasa kesusahan apabila waktu mengerjakan tugas di tempat tinggal saya tidak ada sinyal. Walaupun demikian, saya tetap berusaha untuk menyelesaikan tugas saya. Harapan saya, semoga COVID cepat sirna dan bisa belajar semestinya. Saya berharap pada guru atau dosen pembimbing apabila tugas saya agak terlambat atau tidak tepat waktu, harap maklum adanya. Harapan saya, semoga setelah lulus nanti, saya jadi generasi penerus bangsa yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan agama. Dalam belajar online, saya berharap agar diberi pulsa. Dalam belajar online, dalam mengerjakan tugas, saya selalu mandiri, tidak bisa meminta bantuan dari guru atau dosen. Kalau belajar langsung atau tatap muka, pastinya akan lebih mudah untuk bertanya pada guru atau dosen apabila ada soal yang tidak mengerti. Pokok bahasan pertemuan kedua adalah konsep konstitusi. Konsep konstitusi merupakan hal yang sangat penting dan menjadi dasar sebelum mempelajari lebih jauh mengenai hukum konstitusi. Pengertian konstitusi. Dari catatan sejarah klasik, terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno, politeia, dan perkataan bahasa Latin, constitutio, yang juga berkaitan dengan kata jus. Dalam kedua perkataan politeia dan constitutio itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungannya di antara kedua istilah dalam sejarah. Dari kedua istilah itu, kata politeia dari kebudayaan Yunani dapat disebut yang paling tua usianya. Dalam bahasa Yunani kuno, tidak dikenal adanya istilah yang mencerminkan pengertian kata jus ataupun constitutio, sebagaimana dalam tradisi Romawi yang datang kemudian. Dalam keseluruhan sistem berpikir para filsuf Yunani kuno, perkataan constitution adalah seperti apa yang kita maksudkan sekarang ini. Menurut Charles Howard MC Irwan dalam bukunya Constitutionalism, Ancient and Modern 1947, perkataan constitution di zaman Kekaisaran Romawi atau Roman Empire dalam bentuk bahasa Latinnya mula-mula digunakan sebagai istilah teknis untuk menyebut the act of legislation by the emperor. Bersamaan dengan banyak aspek dari hukum Romawi yang dipinjam ke dalam sistem pemikiran hukum di kalangan gereja, istilah teknis constitution juga dipinjam untuk menyebut peraturan-peraturan eklesiastik yang berlaku di seluruh gereja ataupun untuk beberapa peraturan eklesiastik yang berlaku di gereja-gereja tertentu atau ecclesiastical province. Oleh karena itu, kitab-kitab hukum Romawi dan hukum gereja atau kanonik itulah yang sering dianggap sebagai rujukan atau referensi paling awal mengenai penggunaan perkataan constitution dalam sejarah. Salah satu filsuf Yunani yang terkenal dan memberikan dampak yang besar bagi perkembangan konstitusi yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Ketiganya adalah guru dan murid yang saling mendukung gagasan dan pemikirannya. Socrates hidup pada rentang waktu 470 sebelum Masehi sampai 399 sebelum Masehi. Pada masa Socrates sudah ada substansi pemikiran yang berkaitan dengan konstitusi. Pengertian konstitusi di zaman Yunani kuno masih bersifat material, dalam arti belum berbentuk seperti yang dimengerti di zaman modern sekarang. Namun, perbedaan antara konstitusi dengan hukum biasa sudah tergambar dalam perbedaan yang dilakukan oleh Aristoteles terhadap pengertian kata politeia dan nomoi. Pengertian politeia dapat disepadankan dengan pengertian konstitusi, sedangkan nomoi adalah undang-undang biasa. Politeia mengandung kekuasaan yang lebih tinggi daripada nomoi, karena
Politia mempunyai kekuasaan membentuk, sedangkan pada nomoi tidak ada karena ia hanya merupakan materi yang harus dibentuk supaya tidak bercerai-berai. Dalam kebudayaan Yunani, istilah konstitusi berhubungan erat dengan ucapan Republica Constituere yang melahirkan semboyan Princeps Legibus Solutus est, Salus Publica Suprema Cleg, yang artinya rajalah yang berhak menentukan struktur organisasi negara karena dialah satu-satunya pembuat undang-undang. Aristoteles hidup pada rentang waktu 384 sebelum Masehi sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles dalam bukunya Politics mengaitkan pengertian kita tentang konstitusi dalam frase in a sense the life of the city. Dalam bukunya Politics, Aristoteles menyatakan, a constitution or polity may be defined as the organization of a polis in respect of its offices generally, but especially in respect of that particular office which is suffrage in all issues. The civic body, the politeuma or body of persons established in power by the polity, is everywhere the suffrage of the state. In fact, the civic body is the policy or constitution itself. Menurut Aristoteles, klasifikasi konstitusi tergantung pada 1. The end pursued by state, dan 2. The kind of authority exercised by their government. Tujuan tertinggi negara adalah a good life, dan hal ini merupakan kepentingan bersama seluruh warga masyarakat. Oleh karena itu, Aristoteles membedakan antara right constitution dan wrong constitution dengan ukuran kepentingan bersama itu. Jika konstitusi diarahkan untuk tujuan mewujudkan kepentingan bersama, konstitusi itu disebutnya sebagai konstitusi yang benar. Akan tetapi, jika sebaliknya, konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. Konstitusi yang terakhir ini dapat disebut pula sebagai perverted constitution yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penguasa yang tamak, the selfish interest of the ruling authority. Konstitusi yang baik adalah konstitusi yang normal, sedangkan konstitusi yang tidak baik disebut juga oleh Aristoteles sebagai konstitusi yang tidak normal. Ukuran baik buruknya atau normal tidaknya konstitusi itu baginya terletak pada prinsip bahwa political rule by virtue of its specific nature is essentially for the benefit of the ruled. Dalam bukunya The Laws, Nomoi, Plato menyebutkan bahwa our world state is an imitation of the best and noblest life. Plato hidup pada rentang waktu 429 sebelum Masehi sampai 347 sebelum Masehi. Di antara karya-karya Plato seperti Republik dan Nomoi, terdapat pula dialog-dialog Plato yang diberi judul Politicus atau Statesman, yang memuat tema-tema yang berkaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Buku terakhir ini, di samping buku-buku lainnya, banyak mempengaruhi pemikiran Aristoteles di kemudian hari tentang gagasan konstitusionalisme seperti yang kita pahami sekarang. Jika dalam Republik, Plato menguraikan gagasan the best possible state, maka dalam buku Politicus atau Statesman, sebelum ia menyelesaikan karya monumental berjudul Nomoi, Plato mengakui kenyataan-kenyataan yang harus dihadapi oleh negara, sehingga ia menerima negara dalam bentuk sebagai the second best dengan menekankan pentingnya hukum yang bersifat membatasi. Plato's Republic deal with an unattainable ideal. His Politicus treats of the unattainable in its relation to the same ideal. Jika dalam Republik ia mengidealkan peranan his philosopher king yang mempunyai a strength of art which is superior to the law, atau bahkan dikatakan sang pemimpin itu sendirilah yang membuat seni kepemimpinannya sebagai hukum, not by laying down rules, but by making his art a law. Oleh karena itu, banyak sarjana yang mempersoalkan apakah Plato itu seorang yang berpaham serba mutlak atau seorang konstitusionalis, an absolutist or constitutionalist. Jika kita berusaha menafsirkan secara kritis perkembangan pemikiran Plato sendiri yang tercermin dalam karya-karyanya, kita tidak dapat melepaskan kenyataan adanya keterkaitan antara pemikiran yang dikembangkannya sebagai intelektual dengan pergaulan empirisnya, dengan kekuasaan setelah ia diangkat menjadi penasihat Raja Dionysius II. Inilah yang menyebabkan adanya perbedaan yang tajam
antara idealitas negara yang tergambar dalam republik dan apa yang diuraikan Plato dalam Nomoi, dan sebelum menulis Nomoi, terlebih dahulu Plato menyelesaikan Politikus. Namun, dari pendapat para muridnya, seperti Aristoteles, memang dapat dibayangkan pandangan para filsuf di zaman Yunani kuno itu tentang negara dan hukum tentu tidak seperti sekarang. Aristoteles juga membayangkan keberadaan seorang pemimpin negara ideal yang bersifat Superman dan berbudi luhur karena sejarah kenegaraan Yunani pada zamannya tergolong sangat labil. Pertama, di zamannya sebelum ada mekanisme yang tersedia untuk merespon keadaan atau tindakan-tindakan revolusioner yang dapat dalam pengertian sekarang disebut sebagai tindakan yang inkonstitusional. Kedua, revolusi-revolusi semacam itu jika terjadi tidak hanya mengubah corak public law, tetapi juga menjungkir balikan segala institusi yang ada secara besar-besaran dan bahkan berakibat pada tuntutan perubahan keseluruhan way of life masyarakat polisi yang bersangkutan. Dalam keadaan demikian, Aristoteles berpendapat seluruh polisi dan konstitusi mengalami kehancuran atau bubar. Ketiga, revolusi demikian selalu terjadi dengan disertai kekerasan atau violence, prostitution, ostracism, dan bahkan kematian sehingga orang Yunani dihinggapi oleh penyakit fear of status. Keadaan demikian itulah yang menyebabkan Aristoteles berada dalam posisi untuk memberikan nasihat kepada sang tiran mengenai bagaimana memperpanjang tipe kekuasaan, type of government, yang diakuinya sebagai kekuasaan yang paling menindas di dunia, the most oppressive in the world, serta paling singkat usianya. Kondisi sosial politik tidak stabil itulah yang menyebabkan orang berusaha memilih status quo, to preserve the status quo. Di Inggris, peraturan yang pertama kali dikaitkan dengan istilah konstitusi adalah Constitution of Clarendon 1164 yang disebut oleh Henry II sebagai Constitutions of Vitae Constitution or Leges, a Recordatio vel Recognition, menyangkut hubungan antara gereja dan pemerintahan negara di masa pemerintahan kakeknya, yaitu Henry I. Isi peraturan yang disebut sebagai konstitusi tersebut masih relatif eklesiastik, meskipun pemasyarakatannya dilakukan oleh pemerintahan sekuler. Namun, di masa-masa selanjutnya istilah constitutio itu sering pula dipertukarkan satu sama lain dengan istilah leg atau edictum untuk menyebut berbagai sekular administrative enactment. Glanville sering menggunakan kata constitution untuk a royal edict, titah raja atau ratu. Glanville juga mengaitkan Henry II's with creating the remit by grand assize as legalis in a constitution dan menyebut the assize of novel decision sebagai a recognitio sekaligus sebagai a constitution. Beberapa tahun setelah diberlakukannya Undang-Undang Merton pada 1236, Bracton menulis artikel yang menyebut salah satu ketentuan dalam undang-undang itu sebagai a new constitution dan mengaitkan satu bagian dari Magna Carta yang dikeluarkan kembali pada 1225 sebagai Constitutio Libertatis. Dalam waktu yang hampir bersamaan atau satu zaman, Beaumanoir di Prancis berpendapat bahwa speak of the remedy in novel decision as une nouvelle constitution made by the kings. Ketika itu dan selama berabad-abad setelahnya, perkataan constitution selalu diartikan sebagai a particular administrative enactment must it had made to the Roman lawyers. Perkataan constitution ini dipakai untuk membedakan antara particular enactment dari consuetude atau ancient custom atau kebiasaan. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis yaitu constituere, artinya menetapkan atau membentuk. Dalam istilah sehari-hari, konstitusi sering disamakan dengan undang-undang dasar. Undang-undang dasar merupakan terjemah dari kata grondwet dalam bahasa Belanda. Kata wet artinya undang-undang dan grond artinya tanah atau dasar. Dalam praktik, pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar karena konstitusi mencakup undang-undang dasar. Konstitusi mencakup keseluruhan dari peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat bagaimana pemerintahan negara diselenggarakan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh L.J. van Apeldoorn. Menurut Brian Thompson, secara sederhana pertanyaan what is a constitution dapat dijawab bahwa a constitution is a document which contain the rules
for the operation of an organization. Organisasi dimaksud dengan bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat dari daerah tertentu, serikat buruh, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial, sampai ke organisasi tingkat dunia, seperti misalnya perkumpulan ASEAN, European Communities, World Trade Organization, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya. Semuanya membutuhkan dokumen dasar yang disebut konstitusi. Kebutuhan akan naskah konstitusi tertulis itu merupakan sesuatu yang niscaya, terutama dalam organisasi yang berbentuk badan hukum atau legal body Rechtsperson. Menurut Bagirmanan, konstitusi dapat dipahami dalam dua pengertian, yaitu konstitusi dalam arti sempit dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit adalah sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur tentang hukum kenegaraan. Sedangkan konstitusi dalam arti luas adalah kumpulan norma atau kaidah yang tidak hanya mengatur hukum kenegaraan, tetapi juga mengatur tentang non-hukum seperti warga negara, hak asasi manusia, dan sebagainya. Jika paham Hermann Heller dipakai sebagai ukuran untuk mengetahui arti konstitusi, maka akan terlihat bahwa benar-benar konstitusi itu mempunyai arti lebih luas daripada undang-undang dasar. Hermann Heller membagi konstitusi itu dalam 3 pengertian, adalah sebagai berikut. Pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum. Die politische Verfassung als gesellschaftliche Wirklichkeit. Kedua, baru setelah orang mencari-cari hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka disebutlah sebagai konstitusi. Die Verselbständigte Rechtsverfassung. Ketiga, kemudian orang mulai menulisnya dalam suatu naskah sebagai undang-undang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara, Die Gesetzgebungsverfassung. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan negara. Tujuan, fungsi, muatan, dan klasifikasi konstitusi. Tujuan konstitusi. Menurut James Bryce, a constitution as a framework of political society organized through and by law. Konstitusi adalah sebagai kerangka negara yang diorganisasikan dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen, fungsi dari lembaga-lembaga tersebut, dan hak-hak yang diterapkan. Sedangkan, menurut C.F. Strong, konstitusi itu sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk mengatur sebuah kekuasaan, untuk mengawasi sebuah kekuasaan, dan sebagai arahan atau landasan struktural penyelenggaraan sebuah kekuasaan. Cimli Asidiki menerangkan bahwa seluruh konstitusi selalu menempatkan sebuah kekuasaan menjadi fokus utamanya, karena pada dasarnya kekuasaan harus diatur dan dibatasi agar keadilan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita suatu negara dapat diwujudkan. Menurut Elidar Khaidir dan Sudi Fahmi, konstitusi merupakan seperangkat alat yang digunakan oleh rakyat untuk mengatur dan menyeimbangkan kedudukan politik dan hukum, yaitu dengan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan tujuan bersama. Konstitusi. Secara umum, konstitusi mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, membatasi sebuah kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anggota warga masyarakatnya, terutama warga negara, dari tindakan sewenang-wenang penguasanya. Yang kedua, mengatur sebuah kekuasaan. Hal ini bertujuan untuk dijadikan landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu sistem ketatanegaraan yang pasti dan pokok-pokoknya telah digambarkan dalam aturan-aturan konstitusi atau undang-undang dasarnya. Dan yang ketiga, jaminan hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang secara kodrat melekat pada umat manusia, sehingga harus mendapatkan jaminan akan pemenuhan dan pelindungan hak asasi manusia. Jaminan terhadap hak asasi manusia biasanya mendapatkan tempat dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan setiap negara. Hal ini menggambarkan betapa pentingnya adanya pengakuan dan penegakan atas hak asasi manusia. Muatan konstitusi. Konstitusi mempunyai peranan yang amat vital dan penting dalam kehidupan bernegara. Adapun arti penting konstitusi dalam sebuah negara adalah sebagai berikut.
Yang pertama, konstitusi sebagai asas atau dasar berdirinya sebuah negara yang memuat tujuan didirikannya negara tersebut. Yang kedua, konstitusi merupakan pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan sebuah negara. Dan yang ketiga, di dalam konstitusi terhadap hak-hak setiap warga negara. Konstitusi memuat 3 hal pokok, yaitu sebagai berikut: adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negaranya, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, dan adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Klasifikasi konstitusi. Menurut Kacewar, konstitusi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila ia ditulis dalam sebuah naskah, sedangkan suatu konstitusi disebut tidak tertulis karena ketentuan-ketentuan yang mengatur suatu pemerintah tidak tertulis dalam suatu naskah tertentu, melainkan dalam banyak hal diatur dalam konvensi-konvensi atau undang-undang biasa. Membedakan secara prinsipil antara konstitusi tertulis dan tidak tertulis adalah tidak tepat. Sebutan konstitusi tidak tertulis hanya dipakai untuk dilawankan dengan konstitusi modern yang lazimnya ditulis dalam suatu naskah atau beberapa naskah. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Fleksibel dan rigid adalah sifat suatu konstitusi yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan luwes atau kaku. Menentukan suatu konstitusi agar bersifat fleksibel dapat dipakai ukuran sebagai berikut. Yang pertama, cara mengubah konstitusi. Setiap konstitusi yang tertulis mencantumkan pasalnya tentang perubahan. Hal ini disebabkan karena suatu konstitusi walaupun dirancang untuk jangka waktu yang lama akan selalu tertinggal dari perkembangan masyarakat. Sehingga pada suatu saat kemungkinan perkembangan itu akan terjadi. Maka konstitusi yang mensyaratkan perubahan tidak perlu dilakukan oleh badan pembuat undang-undang biasa. Sebaliknya ada pula konstitusi yang menetapkan syarat perubahan dengan cara yang istimewa. Misalnya perubahan itu harus disetujui oleh kedua badan perwakilannya, sehingga konstitusi itu bersifat rigid atau kaku. Yang kedua, apakah konstitusi itu mudah atau tidak mengikuti perkembangan masyarakat? Kalau konstitusi itu mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu bersifat fleksibel. Dan sebaliknya, kalau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu sifatnya rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak derajat tinggi. Konstitusi derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara. Jika dilihat dari segi bentuknya, konstitusi ini berada di atas peraturan perundang-undangan yang lain. Demikian pula syarat untuk mengubahnya lebih berat dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah suatu konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan dan derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Persyaratan yang diperlukan untuk mengubah konstitusi jenis ini sama dengan persyaratan yang dipakai untuk mengubah peraturan yang lain, misalnya undang-undang. Yang keempat, Konstitusi Negara Serikat dan Konstitusi Negara Kesatuan. Klasifikasi ini berkaitan dengan bentuk suatu negara. Artinya, jika bentuk suatu negara itu serikat, maka akan didapatkan sistem pembagian kekuasaan antara pemerintah negara serikat dengan pemerintah negara bagian. Pembagian kekuasaan tersebut diatur dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya. Dalam negara kesatuan, pembagian kekuasaan tersebut tidak dijumpai karena seluruh kekuasaannya tersentralkan di pemerintah pusat, walaupun dikenal pula sistem desentralisasi. Hal ini juga diatur dalam konstitusi kesatuannya. Yang kelima, konstitusi sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer. Pengertian mengenai sistem pemerintahan dikemukakan oleh Muhammad Mahfud MD. Menurutnya, sistem pemerintahan adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Secara umum, sistem pemerintahan dapat digolongkan menjadi sistem pemerintahan presidensial atau presidensil, atau disebut juga dengan sistem kongresional, dan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena hanya rendahnya dukungan politik. Namun, meskipun demikian masih terdapat mekanisme atau cara untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, maka posisi presiden bisa dijatuhkan. Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama,
Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih secara langsung oleh rakyat atau sebuah badan atau dewan pemilih. Yang ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif. Yang kelima, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang dipimpin atau yang memimpin departemen dan non-departemen. Dan yang keenam, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif atau presiden, bukan kepada kekuasaan legislatif. Konstitusi sistem pemerintahan presidensial adalah konstitusi yang di dalamnya mengatur beberapa ciri pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri dan dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara pengeluaran semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang Perdana Menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Namun, dalam sistem parlementer, presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem pemerintahan parlementer memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, kabinet dipimpin oleh seorang Perdana Menteri yang dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. Yang kedua, anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen. Yang ketiga, Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Dan yang keempat, kepala negara, raja atau ratu atau presiden dengan saran-saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakan pemilihan umum. Konstitusi sistem pemerintahan parlementer adalah konstitusi yang di dalamnya mengatur beberapa ciri pemerintahan parlementer. Prinsip dasar konstitusi. Adapun prinsip dasar konstitusi yaitu cita hukum yang ideal yang merupakan tujuan, semangat, visi, misi, dan keinginan yang menjadi alasan dibentuknya suatu peraturan hukum yang kerap berkaitan dengan tempat dan waktu di mana peraturan itu dibentuk. Temuan ketiga membahas mengenai sejarah konstitusi. Catatan historis timbulnya negara konstitusional sebenarnya merupakan proses sejarah yang panjang dan selalu menarik untuk dikaji. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum, yaitu sejak zaman sejarah Yunani, di mana mereka telah mengenal beberapa kumpulan hukum atau semacam kitab hukum. Pada masa kejayaannya antara tahun 624 sampai 404 sebelum Masehi, Athena pernah mempunyai tidak kurang dari 11 konstitusi. Koleksi Aristoteles sendiri berhasil terkumpul sebanyak 158 buah konstitusi dari berbagai negara. Pemahaman awal tentang konstitusi pada masa itu hanyalah merupakan suatu kumpulan dari peraturan serta adat kebiasaan semata-mata. Kemudian pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusiones memperoleh tambahan arti sebagai suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar atau para preator, termasuk di dalamnya pernyataan-pernyataan pendapat dari para ahli hukum atau negarawan, serta adat kebiasaan setempat di samping undang-undang. Konstitusi Roma mempunyai pengaruh yang cukup besar sampai abad pertengahan, di mana konsep tentang kekuasaan tertinggi atau ultimate power dari para kaisar Roma telah menjelma dalam bentuk Etat General di Prancis. Bahkan kegandrungan orang Romawi akan Ordo et Unitas telah memberikan inspirasi bagi tumbuhnya paham demokrasi perwakilan dan nasionalisme. Dua paham ini merupakan cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme. Pada abad pertengahan, corak konstitusionalismenya bergeser ke arah feodalisme. Sistem feodal ini mengandung suatu pengertian bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Suasana seperti ini dibarengi oleh adanya keyakinan bahwa setiap orang harus mengabdi pada salah satu tuan tanahnya, sehingga raja yang semestinya mempunyai status lebih tinggi daripada tuan tanah menjadi tidak mendapat tempat. Pada abad 7 atau zaman klasik, lahirlah Piagam atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah adalah konstitusi negara Madinah yang dibentuk pada awal masa klasik Islam, tepatnya sekitar tahun 622 sebelum Masehi. Di Eropa kontinental, pihak rajalah yang memperoleh kemenangan, yaitu ditandai dengan semakin kokohnya absolutisme, khususnya di Prancis, Rusia, Prusia, dan Austria pada abad ke-15.
Gejala ini dimahkotai oleh ucapan El Etat C.S. Moyna, Louis XIV 1638 sampai 1715 dari Prancis. Lain halnya dengan di Inggris, kaum bangsawanlah yang mendapat kemenangan dan sebagai puncak kemenangannya ditandai dengan pecahnya The Glorious Revolution 1688. Kemenangan kaum bangsawan dalam revolusi istana ini telah menyebabkan berakhirnya absolutisme di Inggris, serta munculnya parlemen sebagai pemenang kedaulatan. Pada akhirnya, 12 negara koloni Inggris mengeluarkan Declaration of Independence dan menetapkan konstitusi-konstitusinya sebagai dasar negara yang berdaulat, yaitu tepatnya pada 1776. Deklarasi ini merupakan bentuk konkretisasi dari berbagai teori perjanjian. Oliver Cromwell, Lord Protector Republik Inggris 1649 sampai 1660 menyamakan Undang-Undang Dasar sebagai instrument of government, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah. Perjalanan sejarah berikutnya pada 1789 meletus revolusi dalam monarki absolutisme di Prancis yang ditandai dengan ketegangan-ketegangan di masyarakat dan terganggunya stabilitas keamanan negara. Sampai pada akhirnya 20 Juni 1789 Estat Generau memproklamirkan dirinya konstituante, walaupun baru pada 14 September 1791 konstitusi pertama di Eropa diterima oleh Louis XVI. Sejak itu, sebagian besar dari negara-negara di dunia, baik monarki maupun republik, negara kesatuan maupun federal, sama-sama mendasarkan atas suatu konstitusi. Di Prancis, muncul sebuah buku yang berjudul Du Kontrak Sosial karya Jaja Rousseau. Dalam buku ini, Rousseau mengatakan manusia itu lahir bebas dan sederajat dalam hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak umum atau rakyat. Tesis Rousseau ini sangat menjiwai De Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, karena deklarasi inilah yang mengilhami pembentukan konstitusi Prancis 1791, khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis atau modern seperti yang ada di Amerika. Konstitusi model Amerika yang tertulis ini kemudian diikuti oleh berbagai konstitusi tertulis di berbagai negara di Eropa. Akan tetapi perlu diketahui bahwa konstitusi-konstitusi waktu itu belum menjadi hukum dasar yang penting. Konstitusi sebagai undang-undang dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan konstitusi modern baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak rakyat raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi yang tertulis itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja. Sekaligus terkandung maksud memperkokoh lembaga perwakilan rakyat. Pada giliran berikutnya, masa Perang Dunia I tahun 1914 telah banyak memberikan dorongan yang dahsyat bagi konstitusionalisme, yaitu dengan jalan menghancurkan pemerintahan yang tidak liberal dan menciptakan negara-negara baru dengan konstitusi yang berasaskan demokrasi dan nasionalisme. Upaya ini dikonkretkan dengan didirikannya Liga Bangsa-Bangsa untuk Perdamaian Dunia. 3 tahun kemudian muncul reaksi keras melawan konstitusionalisme politik yang ditandai dengan Revolusi Rusia 1917, diikuti dengan meletusnya fasisme di Italia dan pemberontakan Nazi di Jerman sampai pada akhirnya meletus Perang Dunia II. Pengaruh Perang Dunia II terhadap konstitusionalisme politik jauh lebih parah dibandingkan pada Perang Dunia I, sebab kemenangan dari bangsa-bangsa yang berserikat terhadap kekuatan tirani saat itu berarti Perang Dunia II telah memberikan kesempatan kedua kalinya kepada bangsa-bangsa untuk menerapkan metode-metode konstitusionalisme terhadap bangunan internasional melalui piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai perdamaian dunia yang permanen. Konstitusi modern diharapkan bisa menjadi jaminan bagi pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham welfare state, sekaligus memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional. Sebagaimana disinyalir oleh Strong bahwa tujuan pokok konstitusi modern adalah to secure social peace and progress, safeguard individual rights, and promote national well-being. Aliran konstitusi. Dalam perkembangannya, terdapat 2 aliran konstitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Rule of Law atau Anglo-Saxon.
Aliran rule of law atau Anglo-Sakon digagas oleh Aphidise yang berpandangan bahwa hukum dasar tidak harus tertulis. Jadi di negara yang menganut aliran rule of law atau Anglo-Sakon tidak ada aturan dasar yang tertulis. Contoh negara yang menganut aliran ini adalah Inggris. Yang kedua, Reichsstaat atau Eropa kontinental. Aliran Reichsstaat atau Eropa kontinental merupakan aliran yang menghendaki hukum tertulis atau kodifikasi. Aliran ini digagas oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Gustav Hall, dan Fichte. Kedudukan konstitusi. Keberadaan organisasi negara diperlukan oleh masyarakat agar kepentingan para anggota masyarakat dapat dipenuhi dan dilindungi. Namun demikian, kekuasaan negara yang berada pada satu tangan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Oleh karena itu harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan dilakukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita suatu negara dapat diwujudkan. Untuk membatasi kekuasaan negara harus dibuat konstitusi. Dokumentari Constitution. Konstitusi-konstitusi di dunia yang sudah didokumentasikan diantaranya Piagam Madinah tahun 622, Konstitusi Amerika Serikat tahun 1787, Konstitusi Prancis tahun 1791, Konstitusi Spanyol tahun 1812, Konstitusi Norwegia tahun 1814, Undang-Undang Dasar Belanda tahun 1814, Konstitusi Italia tahun 1848, Konstitusi Swedia tahun 1866, Konstitusi Swiss atau Switzerland tahun 1874, Konstitusi Utsmaniyah tahun 1876, Konstitusi Jepang tahun 1889, Konstitusi Rusia tahun 1918, Konstitusi Weimar Jerman tahun 1919, Konstitusi Finlandia tahun 1919, Konstitusi Austria tahun 1920, Konstitusi Cekoslovakia tahun 1927, Konstitusi Hongaria tahun 1920, Konstitusi Yugoslavia tahun 1921, Konstitusi Belgia tahun 1921, Konstitusi Uni Soviet tahun 1926, Konstitusi Turki tahun 1924, Konstitusi Libanon tahun 1926, Konstitusi Portugal tahun 1933, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Konstitusi Burma tahun 1947, Konstitusi Jerman tahun 1948, Konstitusi Sri Lanka tahun 1948, dan Konstitusi India tahun 1950. Temuan keempat membahas mengenai terbentuknya konstitusi. Keberadaan organisasi negara diperlukan oleh masyarakat agar kepentingan para anggota masyarakat dapat dipenuhi dan dilindungi. Namun demikian, kekuasaan negara yang berada pada satu tangan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Oleh karena itu harus dibatasi. Pembatasan kekuasaan dilakukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita suatu negara dapat diwujudkan. Untuk membatasi kekuasaan negara harus dibuat konstitusi. Apa konstitusi itu? Konstitusi adalah segala ketentuan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi yang merupakan hukum dasar atau the fundamental law dan hukum tertinggi atau the higher law menjadi pegangan bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konstitusi mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Dengan batasan yang tegas diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya, sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Dalam konstitusi diatur hubungan antar lembaga negara yang ada dan hubungan antara negara dengan warga negara. Sebagai hukum dasar, the fundamental law, dan hukum tertinggi, the higher law, konstitusi harus dipatuhi oleh semua penyelenggara negara dan semua warga negara agar kekuasaan negara tidak disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar. Paham yang bertujuan membatasi kekuasaan negara ini disebut konstitusionalisme. Menurut Carl J. Frederick, konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas pembatasan yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi tunduk kepada beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan. Konstitusionalisme menghadirkan situasi yang dapat memupuk rasa aman karena adanya pembatasan terhadap wewenang pemerintah yang telah ditentukan terlebih dahulu.
Konstitusi ada yang berbentuk tertulis dan ada yang tidak tertulis. Konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Indonesia adalah contoh konstitusi tertulis. Konstitusi tidak tertulis contohnya adalah Konstitusi Negara Kerajaan Inggris. 3. Proses pembentukan konstitusi. Terbentuknya konstitusi dapat terjadi melalui 3 proses yang disesuaikan dengan keadaan dari masing-masing negara di dunia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, given. Given artinya diberikan, yang bermakna bahwa sebuah konstitusi dibentuk dari pemberian seorang penguasa. Contoh negara yang menggunakan proses ini adalah Jepang. Dengan adanya kesadaran bahwa negara memerlukan aturan dasar, Oktroi atau Kaisar Jepang mewadahi aspirasi rakyatnya untuk membentuk aturan dasar yang mengatur rakyatnya sebagai warga negara, pemimpin, serta hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Yang kedua, on purpose. Proses on purpose adalah proses di mana konstitusi sengaja dibentuk oleh rakyat dan para petinggi negara ketika akan mendirikan sebuah negara yang didasari dengan kesadaran akan pentingnya konstitusi. Contoh negara yang menggunakan proses ini adalah Amerika Serikat, yang mana konstitusi Amerika Serikat disusun oleh Majelis Konstitusi di kota Philadelphia pada tanggal 1 Maret 1781 dan diresmikan pada tanggal 17 September 1787. Yang ketiga, revolution. Revolution merupakan proses pembentukan konstitusi yang dilakukan sebagai bentuk perlawanan atau upaya-upaya fundamental dan menyeluruh. Apabila pembentukan konstitusi ini tidak dilakukan, dikhawatirkan akan terjadi kekacauan atau adanya tindakan anarkis yang menyebabkan tidak stabilnya suatu negara itu sendiri. Negara yang menggunakan proses revolution dalam pembentukan konstitusinya, contohnya Prancis pada tahun 1971, Uni Soviet pada tahun 1917, dan Spanyol pada tahun 1932. Dalam sebuah konstitusi dikenal adanya stat fundamental norm. Menurut Hans Nawiaski, stat fundamental norm didefinisikan sebagai landasan umum dari suatu tatanan hukum undang-undang dasar. Hans Nawiaski merupakan pakar konstitusi yang mengemukakan 4 teori konstitusi yang disebut dengan teori von Steuvenbau der Rechtsordnung, yaitu yang pertama, norma fundamental negara, stat fundamental norm. Yang kedua, aturan dasar negara, Staatsgrundgesetz. Yang ketiga, undang-undang formal, Formalgesetz. Yang keempat, peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom, Verordnung en Autonomsatzung. Indonesia adalah salah satu negara yang mengadopsi teori konstitusi yang dikemukakan oleh Hans Nawiaski. Pancasila sebagai norma fundamental negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar negara, peraturan perundang-undangan sebagai undang-undang formal, dan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan lain-lain sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom. Konstitusi juga berkaitan dengan ideologi dan norma. Bila dilihat dari arti bahasanya, ideologi berasal dari 2 kata, yaitu ideo yang artinya cita-cita dan logos yang berarti ilmu, pengetahuan, atau paham. Dengan demikian, ideologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu atau pengetahuan atau paham mengenai cita-cita. Ideologi secara praktis diartikan sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai, tujuan, serta sasaran pokok untuk mencapainya. Dengan demikian, jika diterapkan untuk negara, maka ideologi menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik sebagai makhluk individu maupun sosial. Sedangkan norma adalah peraturan, kaidah, tatanan, atau ukuran untuk menentukan sesuatu. Norma dapat diartikan sebagai suatu petunjuk hidup yang berisi perintah dan larangan untuk mengatur setiap manusia dalam masyarakat agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kedamaian. Norma dapat bersifat larangan dan keharusan. Norma larangan dapat menimbulkan sanksi bagi orang yang melanggarnya. Misalnya dilarang mencuri. Norma keharusan mewajibkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalnya anak harus hormat pada orang yang lebih tua, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Pada dasarnya, norma memuat 2 macam isi, yaitu yang pertama perintah, wajib untuk dilaksanakan karena akibatnya baik. Yang kedua larangan, wajib ditinggalkan karena akibatnya dipandang tidak baik. Jadi, norma adalah petunjuk bagaimana seseorang harus bertindak, perbuatan mana yang harus dilaksanakan dan mana yang harus ditinggalkan. Pertemuan kelima, pokok bahasannya adalah isi dan sifat konstitusi. Isi konstitusi membahas mengenai muatan aturan yang terkandung dalam sebuah konstitusi, aspek-aspek yang menjadi objek dari aturan yang termuat dalam konstitusi, dan pelaksanaan dari aturan tersebut. Sedangkan sifat konstitusi membahas mengenai karakteristik dari sebuah konstitusi, yang mana setiap negara mempunyai sifat konstitusi yang berbeda-beda sesuai dengan kultur atau budaya negara tersebut, sistem hukum yang digunakan, tipe dan bentuk susunan negara, serta bentuk dan sistem pemerintahan.
Isi konstitusi. Isi konstitusi secara khusus dapat diketahui dari beberapa pendapat ahli hukum konstitusi seperti H.C. Ware, Bagirmanan, dan C. F. Strong. H.C. Ware mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Peraturan di sini merupakan gabungan antara ketentuan-ketentuan yang memiliki sifat hukum atau legal dan yang tidak memiliki sifat hukum atau non-legal. Konstitusi dalam dunia politik sering digunakan paling tidak dalam dua pengertian, sebagaimana dikemukakan oleh K.C. Ware dalam bukunya Modern Constitution. Pertama, dipergunakan dalam arti luas, yaitu sistem pemerintahan dari suatu negara dan merupakan himpunan peraturan yang mendasari serta mengatur pemerintahan dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya. Sebagai sistem pemerintahan, di dalamnya terdapat campuran tata peraturan baik yang bersifat hukum atau legal maupun yang bukan peraturan hukum atau non-legal atau ekstralegal. Kedua, pengertian dalam arti sempit, yakni sekumpulan peraturan yang legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau beberapa dokumen yang terkait satu sama lain. Ware mengemukakan adanya dua pendapat yang berbeda satu sama lain. Pertama, ada yang menganggap bahwa konstitusi semata-mata hanya dokumen hukum dan isinya hanya berupa aturan-aturan hukum saja, tidak lebih dari itu. Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa konstitusi tidak hanya berisi kaidah-kaidah hukum saja, akan tetapi berisi pernyataan tentang keyakinan, prinsip-prinsip, dan cita-cita. Ware juga mengemukakan tentang apa yang seharusnya menjadi isi dari suatu konstitusi, yaitu the very minimum and that minimum to be rule of law. Ware tidak menguraikan secara jelas apa yang seharusnya menjadi materi muatan pokok dari suatu konstitusi. Ia mengatakan bahwa sifat yang khas dan mendasar dari bentuk konstitusi yang terbaik dan ideal adalah konstitusi itu harus sesingkat mungkin untuk menghindarkan kesulitan-kesulitan para pembentuk undang-undang dasar dalam memilih mana yang penting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merancang suatu undang-undang dasar, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh undang-undang dasar tersebut. Menurut K.C. Ware, isi konstitusi dalam negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal state itu berbeda. Konstitusi dalam negara kesatuan memuat yang pertama, struktur organisasi negara atau alat-alat kelengkapan negara. Yang kedua, hubungan kekuasaan atau kewenangan pemerintah atau hubungan struktural dan fungsional pemerintah. Yang ketiga, hubungan antara negara dengan warga negara. Sedangkan konstitusi dalam negara serikat memuat yang pertama, kewenangan atau kekuasaan pemerintah negara serikat dan pemerintah negara bagian. Yang kedua, kewenangan atau kekuasaan seluruh pemerintah negara bagian secara limitatif. Bagirmanan berpendapat konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu pertama, struktural organisasi negara, kedua, alat-alat kelengkapan negara, tugas, fungsi, dan kekuasaan serta hubungan struktural dan fungsional antar organ negara, ketiga, hubungan warga negara dengan warga negara dan warga negara dengan negara. Sedangkan menurut C. F. Strong menyebutkan bahwa konstitusi itu sebagai sekumpulan asas-asas yang mengatur kekuasaan pemerintahan, hak-hak dari yang diperintah, dan hubungan antara pemerintah dengan yang diperintah. Sifat konstitusi. Astim Rianto mengemukakan bahwa ada 6 sifat konstitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fleksibel atau luas. Konstitusi yang bersifat fleksibel atau luas berarti konstitusi itu dinamis dan mudah mengikuti perkembangan zaman. Dan sebaliknya, kalau tidak mudah mengikuti perkembangan zaman, maka konstitusi itu sifatnya rigid atau kaku. Yang kedua, tegas. Konstitusi bersifat tegas artinya konstitusi itu kuat dan berlaku lama. Yang ketiga, realistis atau sesuai kenyataan, bermakna bahwa konstitusi berdasarkan situasi dan kondisi serta sesuai dengan kenyataan yang disebut dasolan. Yang keempat, idealistis. Sifat konstitusi idealistis bermakna bahwa konstitusi memuat tujuan atau cita-cita dari sebuah negara. Cita-cita ini menjadi sumber dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang mengikat secara hukum yang disebut dasein. Yang kelima, konservatif. Artinya konstitusi bisa memperjuangkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam unsur-unsur negara yang fundamental. Yang keenam, progresif. Konstitusi bersifat progresif berarti konstitusi memiliki kekuatan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman dan masyarakat. Bahasan pertemuan ke-6 adalah nilai konstitusi.
Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Struycken dalam bukunya Het Stadrecht van het Koninkrijk der Nederland menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau, tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang, dan suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang syarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Father, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah terdapat dalam konstitusi, sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang utama dalam studi ilmu hukum tata negara. Pembahasan mengenai konstitusi tidak dapat terlepas dengan pembahasan mengenai negara, yang mana unsur-unsur negara terdiri dari unsur konstitusi, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat, dan unsur deklaratif, yaitu pengakuan dari negara lain. Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah konstitusi atau undang-undang dasar. Untuk memahami hukum dasar suatu negara juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam undang-undang dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Contohnya konvensi ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman ini ketertiban sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terrealisasikan. Profesor Mr. Djoko Sutono melihat pentingnya konstitusi atau grondwet dari dua segi. Pertama, dari segi isi, naar den inhoud, karena konstitusi memuat dasar atau grondslagen, dari struktur inrichting dan memuat fungsi administrasi negara. Kedua, dari segi bentuk, naar de maker, karena yang membuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga, mungkin bisa oleh seorang raja, rakyat dengan rakyat, badan konstituante, atau lembaga diktator. Kacewer mengaitkan pentingnya konstitusi dengan pengertian hukum dalam arti sempit, di mana konstitusi dibuat oleh badan yang mempunyai wewenang hukum, yaitu sebuah badan yang harus diakui sah untuk memberikan kekuatan hukum pada konstitusi. Tetapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan adanya konstitusi yang sama sekali hampa, tidak syarat makna karena tidak ada pertalian nyata antara pihak yang merumuskan dan membuat konstitusi dengan pihak yang benar-benar menjalankan pemerintahan negara, sehingga konstitusi hanya menjadi dokumen historis semata atau justru menjadi tabir tebal antara perumus atau peletak dasar konstitusi dengan pemerintah pemegang estafet berikutnya. Kondisi objektif semacam inilah yang menjadi salah satu penyebab jatuh bangunnya suatu pemerintahan yang sering diikuti pula oleh perubahan konstitusi negara tersebut, seperti yang pernah terjadi di Filipina, Kamboja, dan lain sebagainya. Tidak heran kalau dalam praktik ketatanegaraan suatu bangsa atau negara dijumpai suatu konstitusi yang tertulis tidak berlaku secara sempurna, sebab salah satu dari beberapa pasal di dalamnya tidak berjalan atau tidak dijalankan lagi, atau dapat juga karena konstitusi yang berlaku itu tidak dijalankan karena kepentingan suatu golongan atau kelompok atau kepentingan pribadi penguasa semata. Di samping itu, tentunya masih banyak nilai-nilai dari konstitusi yang dijalankan sesuai dengan pasal-pasal yang tercantum di dalamnya. Menurut Karl Loewe Westein, ada 3 jenis penilaian terhadap konstitusi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai normatif. Apabila suatu konstitusi telah sesuai dan diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka konstitusi itu bukan saja berlaku dalam arti hukum atau legal, tetapi juga merupakan suatu kenyataan atau reality dalam arti sepenuhnya dan efektif. Konstitusi itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal. Dalam hal ini konstitusi itu menurut hukum memang nominal, tetapi kenyataannya tidak sempurna, karena ada pasal-pasal tertentu daripada yang dalam kenyataannya tidak berlaku. Dan nilai semantik, konstitusi itu secara hukum tetap berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekadar untuk memberi bentuk dari tempat yang telah ada dan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Pertemuan ke-7, pokok bahasannya adalah perubahan konstitusi.
Apabila dipelajari secara teliti mengenai sistem perubahan konstitusi di berbagai negara, paling tidak ada dua sistem yang sedang berkembang, yaitu renewal, pembaruan, yang dianut di negara-negara Eropa kontinental, dan amandemen atau perubahan yang dianut di negara-negara Anglo-Sakson. Renewal atau perubahan ialah apabila suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang dilakukan perubahan dalam arti diadakan pembaruan, maka yang diberlakukan adalah konstitusi yang baru secara keseluruhan. Contoh negara yang menganut sistem ini Belanda, Jerman, dan Prancis. Amandemen atau pembaruan ialah apabila suatu konstitusi diubah atau diamandemen, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Dengan kata lain, hasil amandemen tersebut merupakan bagian atau dilampirkan dalam konstitusinya. Contoh negara yang menganut sistem ini Amerika Serikat. Amandemen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu menambah peraturan, mengurangi peraturan, dan mengubah peraturan. Perubahan konstitusi dapat dipicu oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan zaman yang ditandai dengan semakin berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta terjadinya revolusi industri. Yang kedua, terjadinya perang. Yang ketiga, terjadinya krisis moneter. Yang keempat, negara kesejahteraan. Pada masa abad pertengahan, masyarakat terbelenggu oleh kekuasaan feodal dan kekuasaan pemimpin-pemimpin negara sehingga tenggelam dalam masa kegelapan. Pada masa pra-Renaissance, kaum birjawan mempunyai peranan yang sangat kuat dan mendominasi terhadap masyarakat di suatu negara. Apapun yang terjadi harus sesuai dan dilandasi dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh kaum birjawan. Renaissance merupakan aliran yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan kebudayaan Yunani kuno, yang berupa gelombang kebudayaan dan pemikiran yang dimulai di Italia pada abad ke-14 dan mencapai puncak atau kejayaan pada abad ke-15 dan abad ke-16. Pada dasarnya, gerakan Renaissance adalah gerakan yang ingin melegalkan kebebasan atau kemerdekaan masyarakat, seperti yang terjadi di Prancis. Hal tersebut mengantarkan kepada kemajuan iptek dan teknologi, namun membawa dampak negatif, seperti perbuatan yang bertentangan dengan moral dan bertindak semaunya selama dikehendaki akal. Pada masa Renaissance, muncul pemikir-pemikir yang menghendaki perubahan dan kemerdekaan dalam berpikir. Kemudian dibentuklah sebuah negara atas dasar ide tersebut dan dominasi kaum birjawan mampu dipatahkan. Yang kelima, penilaian masyarakat yang berdasarkan kultur atau budaya masyarakat di dalam sebuah negara. Adapun cara yang dapat digunakan untuk mengubah undang-undang dasar atau konstitusi melalui jalan penafsiran, menurut Kacewir ada 4 macam cara, yaitu melalui pertama, beberapa kekuatan yang bersifat primer, some primary force. Kedua, perubahan yang diatur dalam konstitusi, formal amendment. Ketiga, penafsiran secara hukum, judicial interpretation. Keempat, kebiasaan dan kebiasaan yang terdapat dalam bidang ketatanegaraan, usage and convention. Menurut C.F. Strong, prosedur perubahan konstitusi ada 4 macam cara perubahan, yaitu pertama, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Perubahan konstitusi yang pertama ini terjadi melalui 3 macam kemungkinan. Cara pertama, bahwa untuk mengubah konstitusi, sidang pemegang kekuasaan legislatif harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya sejumlah anggota tertentu. Hal ini disebut quorum. Adapun quorum itu ditentukan secara pasti, umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh jumlah anggota pemegang kekuasaan legislatif harus hadir. Keputusan untuk mengubah konstitusi tersebut adalah sah apabila disetujui oleh umpamanya sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Cara kedua, bahwa untuk mengubah konstitusi, lembaga perwakilan rakyatnya harus dibubarkan dan kemudian diselenggarakan pemilihan umum. Lembaga perwakilan rakyat yang diperbarui inilah yang kemudian melaksanakan wewenang untuk mengubah konstitusi. Cara ketiga, cara ini terjadi dan berlaku dalam sistem 2 kamar. Untuk mengubah konstitusi, kedua kamar lembaga perwakilan rakyat harus mengadakan sidang gabungan. Sidang gabungan inilah dengan syarat-syarat seperti dalam cara ke-1 yang berwenang mengubah konstitusi. Kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Secara garis besar, prosedur yang kedua ini berlangsung sebagai berikut. Apabila ada kehendak untuk mengubah konstitusi, maka lembaga negara yang diberi wewenang untuk itu mengajukan usulan perubahan kepada rakyat dalam suatu referendum atau publisit.
Usul perubahan konstitusi yang dimaksud disiapkan lebih dulu oleh badan yang diberi wewenang untuk itu. Dalam referendum atau publisit ini, rakyat menyampaikan pendapatnya dengan jalan menerima atau menolak usulan perubahan yang telah disampaikan kepada mereka. Penentuan diterima atau ditolaknya suatu usulan perubahan diatur dalam konstitusi. Ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian. Ini berlaku di negara serikat. Cara yang ketiga ini berlaku di negara serikat karena konstitusi dalam negara yang berbentuk negara serikat ini dianggap sebagai perjanjian antara negara-negara bagian. Maka perubahan terhadapnya harus dengan persetujuan sebagian besar negara-negara tersebut. Usul perubahan konstitusi mungkin diajukan oleh negara serikat, dalam hal ini lembaga perwakilan rakyatnya, tetapi kata akhir berada pada negara-negara bagian. Di samping itu, usul perubahan dapat juga berasal dari negara-negara bagian. Keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Cara yang keempat ini dapat dijalankan baik dalam negara serikat maupun dalam negara yang berbentuk kesatuan. Apabila ada kehendak untuk mengubah undang-undang dasar, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dibentuklah suatu lembaga negara khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari pemegang kekuasaan perundang-undangan dan dapat juga berasal dari lembaga negara khusus tersebut. Apabila lembaga negara khusus dimaksud telah melaksanakan tugas serta wewenang sampai selesai, dengan sendirinya dia bubar. Menurut Kacewer, ada 4 sasaran yang hendak dituju dalam usaha mempertahankan konstitusi dengan jalan mempersulit perubahannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, agar perubahan konstitusi dilakukan dengan pertimbangan yang matang, tidak secara gegabah dan dengan sadar atau dikehendaki. Yang kedua, agar rakyat mendapat kesempatan untuk menyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Yang ketiga, agar kekuasaan negara serikat dan kekuasaan negara-negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. Ini berlaku di negara serikat. Yang keempat, agar kelompok hak-hak perseorangan atau kelompok seperti kelompok minoritas, bahasa atau kelompok minoritas agama atau kebudayaannya menjadi jaminan. Bagaimana yang dinyatakan oleh C.F. Strong dan Kacewer tentang cara perubahan konstitusi di atas, maka salah satu cara perubahan yang dapat ditempuh yaitu dengan konvensi. Konvensi atau convention adalah aturan hukum kebiasaan mengenai hukum publik, hukum kebiasaan yang tidak tertulis di bidang ketatanegaraan. Konvensi ketatanegaraan juga dapat diartikan sebagai perbuatan ketatanegaraan yang dilakukan berulang-ulang sehingga dapat diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan walaupun ia bukan hukum. Demikian bahasan serta ulasan saya mengenai pembahasan mata kuliah Hukum Konstitusi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 7 sebagai ujian tengah semester 4 mata kuliah Hukum Konstitusi. Apabila terdapat perkataan yang salah dan tidak berkenan di hati, saya mohon beribu-ribu maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.